Hai semuanya, selamat datang di video edukasi keuangan episode 4. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget, apalagi buat kamu yang pernah atau sedang mempertimbangkan untuk ambil pinjaman online, atau sekarang disebutnya sebagai pinjaman daring atau pindar. Ya, kita semua tahu kadang butuh dana cepat itu bisa bikin panik, tapi jangan sampai panik bikin kamu asal pilih pinjaman. Karena sekarang, banyak banget loh pindar ilegal yang berkeliaran, dan mereka bisa bikin hidup kamu berantakan. Yuk kita mulai. Ini dia, pindar legal versus pindar ilegal. Pilihan bijak untuk masa depan. Langkah paling penting dan paling dasar sebelum ambil pinjaman daring adalah cek legalitasnya dulu. Jangan sampai kamu tergiur karena proses cepat atau promo besar, tapi malah terjebak pindar ilegal. Pindar legal itu berizin dan diawasi langsung oleh OJK. Artinya, mereka harus mengikuti aturan perlindungan konsumen, transparansi biaya, dan etika penagihan. Tapi kalau pindar ilegal, mereka jalan tanpa izin, nggak diawasi siapapun, dan bebas menetapkan bunga, biaya, bahkan cara menagih yang bisa merugikan kamu. Makanya, sebelum klik ajukan pinjaman, cek dulu namanya di situs resmi OJK. Ini simple, tapi bisa menyelamatkan kamu dari masalah besar. Ingat, pinjaman yang aman dimulai dari cek legalitas. Selanjutnya, kamu juga wajib tahu bagaimana cara mereka menagih pinjaman. Ini bukan cuma soal bayar tepat waktu, tapi juga soal bagaimana kamu diperlakukan saat menunggak. Pindar legal melakukan penagihan sesuai aturan dari OJK. Mereka wajib menjaga etika, nggak boleh kasar, apalagi sampai mempermalukan pelanggan. Sebaliknya, pindar ilegal sering menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Mereka bisa mengakses kontak kamu, sebar data ke teman kerja, bahkan keluarga. Bayangin, cuma karena kamu telat bayar beberapa hari, seluruh kontak di HP kamu, jadi tahu masalah kamu. Nggak adil kan? Data kamu bisa disalahgunakan kalau pinjam di pindar ilegal. Karena itu, hindari pindar ilegal sebelum semuanya terlambat. Keamanan dan privasi kamu itu penting. Yang ketiga dan nggak kalah penting, perhatikan bunga dan biaya-biaya tersembunyi. Jangan sampai kamu hanya fokus pada nominal yang cair, tapi lupa ngitung berapa yang harus dibayar balik. Pindar legal wajib mencantumkan semuanya secara transparan, mulai dari bunga, tenor, biaya admin, sampai denda keterlambatan. Jadi kamu tahu persis berapa yang harus dibayar dan kapan jatuh temponya. Sedangkan pindar ilegal? Wah, hati-hati. Mereka sering kasih info yang nggak jelas. Di awal katanya bunga kecil, tapi tiba-tiba total tagihan jadi 2 kali lipat dalam waktu singkat. Kalau kamu nggak baca detailnya dengan teliti, bisa-bisa kamu malah masuk dalam lingkaran utang yang makin besar. Selalu baca simulasi pinjaman dan pastikan biayanya wajar dan transparan. Ingat, pinjaman itu bukan jebakan, tapi kalau kamu salah pilih, bisa jadi bumerang buat keuangan kamu. Pindar bukan musuh, selama kamu pilih yang legal dan bertanggung jawab. Justru pindar legal itu bisa bantu kamu keluar dari situasi darurat keuangan, bantu bayar kebutuhan penting, bahkan jaga arus kas saat mendesak. Tapi kalau kamu terjebak di pindar ilegal, ceritanya beda. Hidup kamu bisa berantakan, bunga mencekik, data disebar, dan tekanan mental yang nggak manusiawi. Jangan sampai niat baikmu malah jadi mimpi buruk. Bijak pilih pinjaman, selalu pilih yang legal, berizin dan diawasi di OJK. Oke, rekan bijak, tadi kita sudah bahas banyak hal seputar perbedaan pindar legal dan pindar ilegal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang juga nggak kalah penting, sesi pertanyaan yang sering ditanyakan, khususnya tentang pinjaman legal dan ilegal. Karena sekarang ini, pinjaman daring sangat mudah diakses hanya lewat smartphone, tapi sayangnya, nggak semua penyedia pinjaman itu berizin resmi atau diawasi oleh OJK. Banyak masyarakat yang tergiur karena prosesnya cepat dan tanpa ribet, padahal bisa jadi itu pinjaman ilegal. Ujung-ujungnya, bunganya mencekik, data pribadi disalahgunakan, bahkan bisa sampai diteror. Yuk, kita bahas pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul soal pinjaman legal dan ilegal, supaya teman-teman semua bisa lebih waspada dan nggak terjebak. 1. Gimana cara tahu pindar itu legal atau ilegal? Cek langsung di website resmi OJK. Kalau nggak terdaftar, berarti ilegal. Jangan ambil risiko. 2.
Apa yang terjadi kalau saya terlanjur pinjam di Pindar ilegal? Segera hentikan akses aplikasi. Blokir akses ke kontak dan data pribadi. Laporkan ke OJK melalui kontak resmi OJK atau WhatsApp yang tertera di halaman ini. 3. Apakah Pindar legal juga bisa sebar data kalau saya telat bayar? Tidak. Pindar legal tunduk pada aturan perlindungan data pribadi dan dilarang menyebarkan data. Kalau itu terjadi, kamu bisa laporkan ke OJK. 4. Apakah semua pinjaman online yang ada di Play Store itu legal? Belum tentu. Banyak pindar ilegal yang masuk lewat aplikasi tanpa izin. Selalu cek dulu ke OJK. 5. Kalau pindar legal, apakah pasti aman? Secara regulasi, ya. Pindar legal diawasi OJK, jadi ada mekanisme perlindungan konsumen. Tapi tetap baca syarat dan ketentuan sebelum setuju, ya. Masih bingung? Jangan ragu tanya. Tinggalkan pertanyaanmu di kolom komentar. Di tengah banyaknya pilihan pinjaman daring saat ini, kamu perlu satu hal penting sebelum klik, kesadaran. Kesadaran untuk memilah mana yang membantu, mana yang justru menjebak. Jangan biarkan tergesa-gesa membawa kamu ke arah yang salah. Karena keputusan kecil hari ini bisa menentukan arah keuangan kamu ke depan. Bijak dalam memilih, cerdas dalam bertindak. Selalu pilih pindar legal yang berizin dan diawasi OJK. Karena dari sanalah kamu bisa bangun masa depan yang aman, sehat, dan tenang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like. Tinggalkan komentar kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan, dan share ke teman-temanmu supaya makin banyak yang melek finansial. Dan tentu aja, klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten edukasi keuangan selanjutnya. Yuk jadi konsumen yang cerdas dan bebas dari jebakan pindar ilegal. Sampai jumpa di episode berikutnya.